Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa kamu bisa tetap mengingat lirik lagu yang dulu sering kamu putar, meskipun sudah bertahun-tahun tidak didengar? Namun, tidak bisa mengingat nama restoran yang minggu lalu teman kamu ceritakan. Di sini kita akan membahas tentang fenomena tersebut. Jadi, terdapat dua tipe memori ingatan. Yang pertama ada short term memory, yaitu memori jangka pendek, dan yang kedua ada long term memory, yaitu memori jangka panjang. Memori jangka pendek merupakan memori yang disimpan di bagian otak yang bernama hipokampus, dalam bentuk kode akustik atau audio, visual, ataupun somatis. Memori ini hanya digunakan sampai selesai dibutuhkan. Kemudian, contohnya adalah ketika ibu meminta kamu membelikan minyak makan dan penyedap rasa di warung, dan seminggu kemudian kamu mungkin akan melupakan memori ini karena dirasa sudah tidak dibutuhkan lagi. Ini karena menurut Josh Miller, memori jangka pendek memiliki kapasitas terbatas, yaitu hanya sekitar 7 unit dan hanya bertahan sekitar 30 detik. Memori yang lama apabila tidak diulang-ulang akan terbuang dan digantikan dengan memori yang baru. Miller juga menyebutkan unit memori ini sebagai chunks atau bongkahan informasi. Strategi penyandian informasi dapat membantu meningkatkan kapasitas memori jangka pendek. Contoh dari strategi ini adalah nomor telepon. Kamu mungkin tidak mampu untuk mengingat nomor telepon secara sekaligus. Tetapi, dengan membagi nomor telepon menjadi 3 bagian, akan mempermudah kamu untuk mengingatnya. Strategi cangkir lainnya adalah dengan menyusun ulang kata-kata menjadi sesuatu yang bermakna atau memiliki kesamaan. Contohnya seperti saat berbelanja, kamu akan menyusun semua kebutuhan sesuai ruangannya, seperti bahan masakan di dapur, perlengkapan untuk kamar mandi, dan cemilan untuk di ruang tamu. Kemudian, bagaimana dengan memori jangka panjang? Jadi, memori jangka panjang merupakan memori jangka pendek yang telah terkonsolidasi atau diintegrasikan ke dalam memori jangka panjang, yang dapat disebut juga sebagai storage. Memori ini tersimpan di cerebral cortex dan memiliki kapasitas besar yang tidak dapat dipastikan jumlahnya dan dapat terus bertambah. Untuk menjadikan memori jangka pendek menjadi jangka panjang, dapat dilakukan rehearsal, yaitu suatu proses pengulangan secara tenang. Ingat ya, tenang. Inilah alasan sistem kebut semalam pada masa ujian tidak disarankan, karena materi yang dipelajari tidak dapat diingat dengan baik ke memori jangka panjang karena dilakukan secara terburu-buru. Memori jangka panjang bersifat permanen dan akan sangat sulit untuk melupakannya secara total. Tetapi, karena berbagai faktor seperti interaksi antara memori lama dengan memori baru, informasi itu mungkin akan sulit diakses atau terlupa. Untuk mengingatnya kembali, dibutuhkan kus yang berkaitan untuk merangsang memori lama. Inilah yang terjadi ketika kamu melupakan suatu lagu favoritmu di masa lalu. Ketika kamu mendengarnya di radio lagi, nada musiknya mungkin akan mengingatkan kamu kembali. Gimana? Hebat banget bukan otak manusia? Semoga membantu rasa penasaran kalian ya.